Mm-mm. Jam kedua biasanya selesai jam berapa? Mbak Rani masih nggak kedengeran, masih mute. Kalau jadwalnya sepertinya jam setengah 10, Bu, tapi biasanya kurang dari itu. Kurang dari itu. Udah nanti coba ya, secukupnya ya. Teman-teman gimana nih? Udah pada selesai sholatnya? eh Kebetulan ini saya bisa agak gasik. Mungkin kalau besok ya setelah biasa sholat jamaah gitu ya, pekan depan ya. Tadi sudah ya sama Maya ya? Loh, kamera saya mana? Loh, 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 loh. Kamera saya kok nggak ada, Mbak? Oke, oke ya. Kita bisa mulai atau masih nunggu? Masih ada teman-teman yang belum? Coba ya. Pratiwi mana? Indah Puji ada. Aura Denis, Arifatul. Sembari di calling ya. Teman-teman kalau ada grup silahkan diinfo. Baik, sebelum masuk ke saya, saya cek lagi pastikan untuk yang RPS. Seperti kemarin mana. Ya, Puji sudah. Meza Haura udah. Yang lain-lain ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, izin share dulu terkait dengan memastikan ini saja. NPS. Oh ini, kelihatan ya. Oke, kemarin Bu Trista Info sudah masuk ke yang ini ya. Mana nih? Pertemuan ke-6 ya, standar SR ya. Meskipun kalian sudah sangat paham, tapi nanti coba kita tambah lagi, menggali standar SR yang mungkin kemarin belum dibahas. Kemarin sempat tuh saya dengar Pak Galih tuh, wah ini soalnya mirip-mirip akuntansi pelaporan keberlanjutan dengan APKI gitu-gitu ya, yang memang muaranya lebih ke SR kan gitu kan, tentang keberlanjutan, sustainability, tentang 3P, tentang ESG gitu-gitu, bahwa memang nilai lain selain dari akuntansi keuangan gitu ya. Nanti saya masuk ke sini, saya yang presentasi dulu. Mekan depan Pekan depan itu sudah dibagi kelompok lagi ya, kelompok 1 sampai 5 ya. Kemarin sudah sampai ke 7 kelompok 5 ya. Halo. Udah, Bu, sudah, Bu. Oke. Berarti pekan depan kan UTS. UTS nanti biar Budista karena memang dominasi kan Budista kemarin yang ngajar ya. UTS-nya nanti soal-soalnya dari Budista sehingga oke, sesuai aja dengan ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai ini ya. Kalian sudah punya kan ya? Oke, silakan nanti sesuai ini. Nanti setelah itunya saya masih sekali lagi. Mungkin nanti saya kasih kuis dan seterusnya ya. Atau evaluasi seperti kemarin. Baik, itu memastikan. Jadi pekan depan kelompok 1, ada perwakilan kelompok 1? Saya, Siapa? Bu. Mbak Saya, Rani. Bu. Oke, Mbak Rani tentang keberlanjutan bisnis dan inisiatif akuntabilitas pelaporan serta jaminan ya. Berarti
pekan depan setelah UTS langsung maju ini Bu yang Ya, RPS 10. betul. Gitu ya Mbak Rani ya. Berikutnya nanti pertemuan kedua after UTS juga kelompok 2 ada perwakilan tentang kinerja lingkungan dan dimensi keberlanjutan. Ada kelompok 2. J, Prof. Oke, dan seterusnya ya. Itu dulu yang saya pastikan. Saya stop share dulu. Saya close. Baik, saya pengantar dulu lagi. Oke, ya, tentang akuntansi pelaporan dan keberlanjutan. Kelihatan ya? Oke, jadi ini ada reflection sedikit ya. Accounting is not the language of money. No, ya, accounting used to speak the language of money. No, it must speak the ini nggak ada komanya saya. Masya Allah. Accounting used to speak the language of money. Now it must speak the language of value. Ini dari Paul Polman ya. Jadi memang kalau eh, dulu gitu kalau bicara sejarah kan eh, double entry bookkeeping gitu ya. Berawal dari itu karena memang ada apa namanya kepentingan untuk adanya seragam gitu penyamaan persepsi ketika orang membaca pertanggungjawaban atas pengelolaan gitu ya atau atas laporan suatu organisasi dalam hal itu adalah laporan keuangan muncullah kemudian double entry bookkeeping dan perkembangannya gitu ya sampai ke FRS. Nah, kalau itu semua kan tentang bicara dalam kuantitatif gitu, angka-angka tentang uang ya yang bisa diuangkan rupiah dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau dulu akuntansi itu bicara tentang language of money ya, bahasa uang gitu. But no, it must speak the language of value. Gini harus bicara dalam bahasa nilai atau language of value ya. Apa maksudnya ya? Nilai-nilai yang dimaksud itu ya nilai untuk sosial, artinya untuk kemanusiaan gitu ya, ada kepedulian terhadap eh, entah itu karyawan, masyarakat dan seterusnya gitu ya. Bahasa nilai yang dimaksud juga bahasa nilai terhadap sustainability masa depan gitu ya. Ada tanggung jawab kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap masa yang akan datang ya. Tidak kemudian menghabiskan sekarang gitu ya, tapi untuk regenerasi ya, tidak mengganggu pembangunan masa yang akan datang ya, tidak mengganggu masyarakat ke depan itu untuk bisa tetap menikmati, tetap bisa hidup dan seterusnya ya. Language of value berarti termasuk nilai juga nilai terhadap lingkungan, ya. Artinya tidak kemudian ada keserakahan manusia mengeksploitasi alam dan seterusnya, mengganggu, merusak lingkungan, ya, habitat dan seterusnya, ya. Jadi saat ini tidak hanya fokusnya pada money, laba, ya, profit dan seterusnya, ini berkembang menjadi alat mengukur tanggung jawab dalam konteks itu ESG ya, environmental, sosial dan governance atau tata kelola gitu kan. Jadi tidak hanya laporan keuangan itu berisi apa? Financial report, Pak Rifatul, apa aja elemen laporan keuangan? Biar nggak ngantuk Mbak Rifatul. Mute tuh masih. Laporan keuangan apa aja? Masih mute, no. Halo. Ya, iya, Prof. Mohon maaf tadi di sini jaringannya agak putus-putus. Elemen laporan keuangan, Prof. Iya, Prof. Ya, dalam finance. Hmm,
elemen-elemen laporan keuangan itu kait dengan aset, kemudian Nggak, maksudnya yang ada di laporan keuangan itu apa aja bentuk laporannya? Ngelek ya. dan ada Di laporan keuangan, pernah kan lihat laporan keuangan perusahaan publik, Bapak Ibu? Isinya apa aja? Neraca. ada neraca, laporan laba bersih, kemudian laporan arus, laporan perusahaan modal, Dan terakhir, termasuk ALK, Pak. iya ya. Oke, mungkin dari Mbak Arifatul yang agak ngelek ya. Kalau saya kan lancar ya Mbak Rani, Pak Galih, Pak Sentika ya. Lancar, 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 Prof. Lancar. Aman. Jadi ketika kita bicara akuntansi ya, yang seringkali kita kaitkan dengan laporan keuangan gitu kan. Tadi yang disebut Mbak Fatul, Mbak Rani itu kan ada laporan posisi keuangan atau neraca gitu kan. Laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas gitu ya, dan catatan atas laporan keuangan itu cuma kan intinya tentang keuangan, angka gitu ya. Tapi kan dunia saat ini semakin cepat berubahnya, ada tuntutan ya. Tidak ngomong hanya seberapa besar sih keuntungan yang dihasilkan, tapi bagaimana keuntungan itu diperoleh ya, dan nanti bagaimana berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan gitu ya. Lalu bicara ada ketimpangan sosial ya, ada lingkungan semakin memburuk, termasuk regulasi apa yang telah dilakukan perusahaan dalam aktivitinya gitu ya, bagaimana mereka bertanggung jawab, kemudian juga bagaimana apa namanya ya, mereka itu juga harus punya tanggung jawab untuk bisa apa melakukan program-program untuk memperbaiki ya, mengelola lingkungan dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kemudian kita coba apakah kemudian di laporan keuangan gitu ya, di angka-angka yang tergambarkan di financial report perusahaan itu menunjukkan kinerja perusahaan semuanya enggak gitu. Oh, ternyata labanya sangat besar, tapi di balik keberhasilan laba yang besar itu ternyata misalkan ada membuang sampah, limbah ya, atau B3 gitu yang merusak ekosistem misalkan ya. Atau ternyata ada ketidak atau adanya diskriminasi antar pegawai atau misalkan dalam tata kelola internal governance-nya itu ada yang tidak beres dan seterusnya. Apakah itu kemudian dianggap sebagai sebuah apa namanya kesuksesan nggak di balik angka yang besar itu? Cukup dengan angka yang gede, labanya, profitnya? Enggak ya. Ya, jadi tidak hanya secara finansial, tapi juga ada tanggung jawab yang lain. Nah, disinilah kemudian kita membahas tentang bagaimana pentingnya akuntansi keberlanjutan yang nanti memang kemudian terfokus pada beberapa mata kuliah kan gitu ya. Oke, ini tadi ya. Nah, saya ingin menyampaikan ini yang mungkin belum terbahas, misalkan di beberapa mata kuliah yang lain, atau mungkin juga sudah saat saudara menulis tesis juga, gitu ya. Ada hubungan antar variabel itu harus dipotret dengan beberapa teori yang ada, gitu kan? Nah, beberapa teori yang muncul yang dikaitkan terkait dengan sustainability itu ya beberapa ada stakeholder teori, legitimasi teori, dan institusional teori gitu ya.
Coba ke arah sana ya. Jadi kalau yang pertama stakeholder teori. Kira-kira apa itu stakeholder teori? Saya pakainya yang tidak tertulis. Andi Nurul, Mbak Andi Nurul. Tahu stakeholder teori? Coba nanti dipotret dalam kerangka sustainability, Mbak Andi Nurul. Sudah pernah dengar stakeholder teori? Masih mute atau apa, Mbak? Saya kedengaran, Bu. Iya. Stakeholder teori, Mbak. Sudah pernah dengar belum teori tentang apa? Sudah, Bu, sudah. Ya, silakan. Jadi kalau stakeholder teori itu kan mungkin terkait teori pemangku ya, Bu. Pemangku kepentingan yang dimana itu kerangka kerja sustainability yang kerangka kerja keberlanjutan yang memandang terkait bisnis yang beroperasi dalam apa ya, ekosistem yang terdiri dari beberapa kelompok. Jadi ada pemangku kepentingan yang sangat penting dalam perusahaan. Nah, selain itu juga teori stakeholder itu dia apa ya, bertanggung jawab sebagai pengelola hubungan antara pemang eh, karyawan, terus pemasok dan apa ya, pemodal yang ada di dalam suatu perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, good. Nyambung dah tuh ya, stakeholder teori. Memang jadi namanya juga stakeholder. Siapa tuh stakeholder? Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, kan gitu ya. Jadi ngomongin teori stakeholder ini, bahwa perusahaan itu tanggung jawabnya tidak hanya pada pemilik, tidak hanya pada shareholder, pemegang saham, tetapi dalam konteks yang lebih luas yaitu para stakeholder. Jadi tanggung jawabnya kepada stakeholder. Itulah makanya disebut sebagai stakeholder teori, ya. Siapa aja stakeholder perusahaan, Mbak Indah Puji? Tadi sebagian besar sudah disebut tadi ya, Mbak Indah Puji. Ya, suaranya. Siapa? Konteks stakeholder tuh coba. Siapa aja? Stakeholder perusahaan. Tentu shareholder, pemilik, pemegang saham tadi menjadi bagian salah satunya. Yang lain apa, Mbak? Kecil, Mbak. Itu ada di perusahaan seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kreditor, pemerintah atau masyarakat luas itu setahu saya itu. Yes, ya. Jadi banyak hal ya tadi ya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang telah disebutkan semua tadi ya. Jadi memang intinya kalau kita bicara laporan keberlanjutan, sustainability report gitu kan, itu ya sebagai bentuk apa ya, komunikasi perusahaan terhadap para stakeholdernya kan gitu ya, yang tadi udah disebutkan. Ya memang secara spesifik dia meskipun ada angka keuangan gitu ya, tapi adalah informasi yang non keuangan ESG tadi ya. Tujuannya adalah untuk ya tadi sebagai media untuk bertanggung jawab gitu ya pada para stakeholder. Contohnya banyak hal yang kalian sudah pernah mengkaji itu di SR gitu ya. Perusahaan ngomongin tentang tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar ya. Dia menjelaskan tentang mekanisme apa namanya
dengan pegawai dan seterusnya gitu ya, bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan dan seterusnya. Nah, stakeholder teori ini tokohnya adalah Edward Freeman ya, tahunnya 84. Yang berikutnya yang kedua adalah legitimasi teori. Mana nih pesertanya? Saya bisanya yang ya udah yang muncul aja. Mbak Aura Denis, Mbak Aura. Apa itu legitimasi teori, Mbak? Saya kira kalian semua sudah proposal, jadi sangat nyaman ya. Kalau menurut saya itu legitimasi teori itu intinya itu perusahaan mau diakui dan diterima masyarakat. Jadi perusahaan itu berusaha menyesuaikan kegiatan dan laporan usahanya itu biar sesuai dengan harapan di masyarakat supaya itu tetap dianggap baik dan dapat dipercaya. But, Jadi, jadi keberlanjutan itu sebagai cara dari perusahaan laporan keberlanjutan itu sebagai cara bagi perusahaan itu supaya itu menunjukkan kepada masyarakat juga kalau mereka itu peduli lingkungan dan sosial masyarakat tersebut. yes, ya bagus, tepat sekali ya. Jadi itu legitimasi teori. Intinya perusahaan melakukan upaya ya agar supaya dia diterima oleh masyarakat ya atas keberadaan perusahaan. Istilahnya social license to operate ya. Nah, di situ artinya apa? Perusahaan itu punya kontrak sosial dengan masyarakat gitu ya. Nah, kalau perusahaan melakukan pencemaran, misalkan, berarti dia telah melanggar kontrak sosial tadi, sehingga kepercayaan masyarakat bisa hilang, gitu kan? Dia nggak diterima masyarakat, legitimasinya juga dianggap kurang, gitu kan? Nah, SR itu nanti digunakan dalam menunjukkan kepatuhan ataupun tanggung jawab perusahaan terhadap tadi agar supaya diterima ya, saya kira itu ya. Yang ketiga adalah institutional teori, Mbak Sabrina. Itu nanti maksudnya nanti teori legitimasi itu kalau begitu, Mbak. Ada yang mau menambahkan terkait institutional teori? Teori institusional. Saya pakai ini dalam mengkaji, saya kan akuntansi lingkungan ya. Kajian saya pakainya potretnya teori ini, institusional. Ada yang mau menambahkan? Boleh? Nggak usah saya sebut deh. Saya, Prof, Oh iya, silakan. Monggo. kalau menurut saya itu teori institusional teori itu menjelaskan kenapa perusahaan tersebut itu sering ikut-ikutan aturan atau praktik yang sudah umum atau misalnya udah diterapin di lembaga lain, misalnya kayak bikin laporan keberlanjutan karena perusahaan besar lainnya itu juga bikin. Nah, Oke. itu mungkin tujuannya biar lebih profesional dan mendapat pengakuan. Good, oke, udah nyambung banget tuh Mbak Rifatul ya. Jadi memang kalau namanya institusional teori itu ya, karena adanya tekanan istilahnya ya, bagaimana perusahaan itu ya melakukan sesuatu karena ada tekanan, gitu ya. Tekanan kelembagaan, tekanan institusional, ada 3 jenis tekanan, koersif, mimetik, dan satu lagi adalah normatif. Kalau koersif itu memaksa. Jadi perusahaan menyusun SR itu karena memang ada aturan OJK gitu ya, nomor 51 POJK itu memaksa perusahaan itu karena sekarang sudah wajib menyusun SR. Menyusun SR itu means adalah dia harus melakukan program-program gitu ya yang terkait dengan ESG gitu ya, dengan kebutuhan sosial, lingkungan dan seterusnya. Artinya tadi memang melakukan kegiatan ya, melakukan 3P tadi istilahnya ya, karena adanya tekanan yang koersif yang bersifat memaksa. Yang kedua adalah yang bersifat tekanan mimetik
Tadi yang disampaikan Mbak Rifatul itu tekanan mimetik karena meniru perusahaan lain yang sudah mungkin leader ya, perusahaan besar, dia sudah menjalankan praktek ESG dengan baik ya, dia bahkan poin ESG-nya kan ada tuh angkanya ya, masing-masing pengukuran E, S dan G itu tinggi sehingga kemudian akhirnya menggiring perusahaan gitu untuk bisa melakukan praktek yang mereka lakukan gitu ya. Itu namanya tekanan mimetik dan satu lagi terakhir adalah tekanan normatif, bersifat normatif, bersifat etika, normanya, norma sosialnya dan seterusnya lah ya. Bagaimana perusahaan itu merasa oh ini panggilan nih kewajiban saya nih gitu ya untuk tidak hanya berorientasi pada laba tapi juga dua P yang lain gitu ya. Nah itu sehingga perusahaan melaporkan apa tadi SR itu karena memang ya tadi tekanan tadi ya tidak tidak ya baik baik tekanan secara apa kesadaran pribadi, tekanan karena paksaan maupun tekanan karena meniru ya. Itu ya karena memang ada benchmarking dan seterusnya sehingga oke berarti kita harus harus ke sana gitu ya. Nah, ada beberapa teori yang lain. Utamanya memang tiga teori itu. Nanti mungkin kalau kalian temukan oh Bu, saya pakai terkait dengan sustainability juga tapi nggak teori itu boleh tambahkan ya. Ada agensi teori, resource based view, political economy teori dan signaling teori. Nanti sebenarnya saya kan hari ini menyampaikan tentang standar SR ya, standar yang SR saya yakin kalian semua sudah paham ada GRI, ada SEOJK, ada SASB gitu ya. Nanti saya coba kaji dari sudut pandang lain, saya tambahkan lagi satu ya, kita diskusi aja nanti ya. Nah, apa namanya untuk agensi teori kan sangat paham ya, ada hubungan antara agen dengan siapa? Agen dengan siapa? Istilahnya? Prinsipal. Prinsip. Gitu ya. Kalau agen itu manajemen prinsipalnya pemegang saham gitu kan. Kalau siapa prinsipalnya si manajemen maka agennya mungkin karyawan dan seterusnya gitu ya. Nah, ada 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 hubungan prinsipal agen sehingga di mana perusahaan menyusun SR itu adalah dalam kerangka apa? Di sana muncul karena kan perusahaan dikelola gitu ya, dikelola oleh manajemen dan dia harus melaporkan kepada prinsipal gitu. Nah, manajemen kan tentu dia punya informasi yang jauh lebih banyak, lebih detail gitu ya, dibanding para prinsipal. Sehingga muncullah yang namanya asimetri informasi. Nah, untuk mengurangi asimetri informasi itu, maka perusahaan itu menyusun SR misalkan ya, itu untuk mengurangi asimetri informasi. Nah, itu kan bentuknya adalah apa namanya? Orientasinya harusnya jangka panjang ya. Ada lagi RPV. RPV itu terkait dengan sumber daya yang terbatas, resource based view ya. Eh, ngomongnya itu tentang competitive advantage, keunggulan kompetitif ya. Jadi kalau perusahaan itu ingin punya keunggulan kompetitif, maka dia harus punya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki yang lain, kira-kira kan gitu. Ya, nah apa yang unik itu? Ya, berarti salah satunya reputasi sustainability-nya ya, menyusun program-program ESG gitu karena memang dia ingin punya apa? Keunggulan dibanding yang lain gitu ya. Terakhir ada political economy theory. Apa itu political economy theory? Ya, jadi SR itu merupakan hubungan antara misalkan saya kok tadi kebuka yang lain ini. Bisnis, pemerintah dan masyarakat ya. Ini terkait dengan politikal, ada masyarakat sehingga ketika perusahaan menyusun SR itu adalah merupakan bentuk bentuk apa? Politik gitu. Alat alat politik itu apa? Ya sebagai bentuk uh, jawaban terhadap pemerintah
pemerintah juga ya dan seterusnya ya. Uh, karena publik SR gitu ya kedua sinyal para. Nah, bagaimana perusahaan itu maaf, bagaimana kalian itu memakai teori itu tergantung pada konteks konteks sudut pandang saudara dalam apa namanya melihat memotret hubungan itu. Terus berikutnya, nah ini ya masa depan akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Akuntansi itu adalah juga tentang bahasa nilai, sehingga di sini akuntan juga sebagai value guardian, apa penjaga nilai gitu ya. Apa maksudnya bahwa saudara akuntan itu sebagai penjaga nilai? Kenapa? Izin, Prof. Halo, Prof. Nilai Maaf, Prof. Putus-putus, Prof. ya, silakan. Pak. Maaf, putus-putus, Prof. Saya sebut ya. Halo, punya saya atau punya Mbak Juwita? Halo, terlempar. Udah, jelas lagi? Ah, jelas, Prof. Oke, share screen-nya jadi hilang ya. Oke, share screen lagi deh. Ini tadi. Pak Gali mau menyampaikan yang ini, paradigma Ya, akuntan sebagai penjaga nilai? Ya, silakan. ya, Prof. Jadi memang akuntan di sini memang tidak hanya lagi mencatat, melakukan clerical gitu ya, transaksi yang maupun penyusunan laporan keuangan, tapi memang menjaga value ya, menjaga value jangka panjang, sehingga memastikan apa namanya memastikan hubungan dengan stakeholders, entah itu pemegang saham, supplier, pemerintah, masyarakat, itu bisa terjaga secara sustainable untuk di masa depan gitu. Selain itu Oh, juga memang memastikan bahwa angka-angka yang tercapture di laporan keuangan itu benar nggak sih sudah menyentuh ke lingkungannya, benar nggak sih angka-angka yang ada CSR atau TJSL itu tuh sudah program-programnya itu nyata, berdampak, benar nggak sih terhadap net zero emission dia memang fokus juga sih perusahaannya dan seterusnya. Itu Prof menurut pandangan saya. Terima kasih. oh. Ya, lanjut langsung dengan yang kedua, Pak Gali. Tinggal ini aja. Mengukur aset tak berwujud. Nah, tantangan masa depan akuntan itu juga Ya, sebagai pengukuran intangible asset. Apa yang dimaksud intangible asset di situ? ya. Jadi di sini mungkin kalau intangible asset di sini mungkin seperti inovasi ya, terus habis itu relasi dengan pelanggan, lalu juga terkait ya salah satunya praktek keberlanjutan tadi untuk menjaga sustainable-nya si perusahaan gitu, sehingga tantangan-tantangan seperti misalnya dalam pengukuran nilai intangible asset tadi memang harus dipastikan oleh si perusahaan tersebut, sehingga perusahaannya bisa sustainable secara jangka panjang gitu, dan juga menghindari dan tentunya untuk menghindari praktek-praktek greenwashing yang akan kemungkinan dilakukan oleh perusahaan gitu, Prof. Nah, ya, yuk, tiga, mengintegrasikan ESG ke dalam performance management ya. Jadi ternyata sekarang pengukuran ESG itu juga menjadi kinerja para manajemen gitu ya. Iya, Tuh. Dan betul. terakhir menjadi penghubungan antara bisnis dengan SDGs. Orientasinya kan Sustainable Development Goals ya. Jadi nanti juga ada di slide berikutnya ngomongin di slide standar bahwa kemarin kalau nggak salah di kelas ini juga pernah deh bahas, pernah nggak ya? Saya meminta untuk kalian mencermati bagaimana setiap SR perusahaan itu ternyata banyak program yang diupayakan untuk mendukung SDGs gitu. Pernah ya?
Pernah mengamati Betul. di SR SDG 1, 2, 3 sampai sekian itu yang diungkapkan perusahaan ada kan ya? Ada Iya, Prof, Jadi itu semester lalu Nah, Prof. iya, jadi memang bisnis upayanya untuk berpikir sustainable dengan mendukung ya pembangunan Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan gitu ya kira-kira ya. Yang terakhir ini pengantar aja sih kompetensi baru akuntan gitu ya. Tidak hanya itu Mbak Cita ya, tidak hanya menyusun, menjurnal, memposting ke buku besar dan sebenarnya menyusun laporan keuangan enggak. Sekarang bahkan kompetensi baru akuntan itu terkait dengan di akuntansinya integrated reporting, artinya sih istilahnya sih meskipun apa namanya ya enggak lah ya, maksudnya tidak bentuknya integrated reporting itu sekarang penyusunannya ya SR laporan tahunan gitu ya. Dalam laporan tahunan itu ada laporan keuangan dan seterusnya. Kalian juga tentang carbon accounting, bagaimana perhitungan ya nanti ada carbon offset, ada apa namanya carbon trading gitu harus memahami itu gitu ya. Karena tanggung jawab upaya perusahaan untuk bisa peduli dengan lingkungan, akhirnya mereka harus berupaya juga ada tanggung jawab tuh gitu ya agar supaya bagaimana bumi ini banyak hijau sehingga tidak apa mengurangi lapisan ozon dan seterusnya yang kemarin kita pernah bahas ya dan juga social impact measurement. Nah, harus paham juga tentang teknologi gitu ya kompetensinya tuh data analitik, ada yang mata kuliah terkait itu ya AI, for ESG reporting, blockchain for transparency. Dari sisi manajemen berpikir tentang sustainability strategi keberlanjutan. Ada banyak standar yang kita bahas sampai pusing gitu ya. Dari standar pengukuran untuk menyusun SR-nya, untuk melakukan assurance-nya gitu ya dalam rangka berpikir strategi keberlanjutannya ya dan juga stakeholder engagement ya. Dan dari sisi etika, tadi disinggung juga tuh oleh Pak Galih, greenwashing. Jangan sampai upaya penyusunan SR itu hanya greenwashing semata ya, karena itu menjadi sebuah apa namanya. Kalau saya nggak tahu kelas kalian juga pernah nggak saya minta untuk praktek greenwashing itu bagaimana dampaknya untuk perusahaan, bagaimana kerugiannya yang cukup besar, bagaimana upaya yang harus segera dilakukan oleh perusahaan ketika dia diindikasikan gitu ya, atau terbukti gitu misalkan ya, yang biasanya oleh LSM non governance organization yang membuktikan mereka itu melakukan greenwashing itu harus melakukan langkah segera agar memulihkan nama baik dan seterusnya gitu ya dan juga governance integrity itu yang pengantar dari saya barangkali terkait dengan akuntansi pelaporan keberlanjutan gitu ya. Bentar. Oke, saya izin stop share dan beralih ke yang lain. Sesuai dengan di RPS-nya kita bahas tentang standar ya. Saya coba gali standar yang lain. Ini Mbak, bentar. Sudah pernah dengar IFRS Sustainability Disclosure Standard belum? Sudah pernah? Hmm, ya saya akan share screen itu. Kok PDF PPT-nya. PPT. Mbak, kain PPT. Oke. Yang EFSRS S1 S2 itu bukan sih, Prof? IFRS Sustainability Disclosure Standard. Nanti coba kita, kalau kemarin kan kita cermati SR itu adanya apa?
pakainya itu ya GRI, ya SEOJK, paling ada sebagian SASB gitu ya. Terus nanti yang perbankan ada lagi, apa kayak IMM atau apa saya agak lupa itu karena saya nggak bahas ya di beberapa standar SR ya. Nah, coba boleh kalau kalian masih bisa membuka SR tahun terbaru berarti 2024 gitu ya. Muncul nggak tuh yang pakai IFRS Sustainability Disclosure Standards? Nah, kita mau bahas itu. Masih pengenalan sih. Saya mendengarkan sosialisasi ini itu sejak kira-kira akhir tahun 2023 memang ya. Waktu itu karena saya tergabung di C CRP atau CSP itu gelar saya kalau saya mau pakai karena itu members gitu ya. Nah, itu sudah heboh awal kali ketika FRS itu akan membuat standar pelaporan keberlanjutan gitu ya. Itu dibahas karena versi saya itu lebih ke KRI gitu kan. Saat itu dari pihak GRI merasa, wah ini kok nanti di mana FRS sustainability nih, bagaimana nanti kita GRI gitu ya, serasa ada ancaman gitu. Tapi kemudian oleh GRI disebut bahwa oh itu nanti apa namanya beda beda konsep gitu sama seperti beberapa standar yang pernah kita bahas gitu ya, saya dan bahas apa yang lain gitu ya. Nah, nanti kita bahas justru bingung nggak sih gitu Bapak Ibu nanti diskusi begitu banyak standar. Oke, saya tak. Sehingga bayangan saya, gila ini perusahaan-perusahaan gede, Vale, mungkin Antam dan seterusnya itu semakin banyak dia adopt berbagai macam standar kan yang dipakai dalam penyusunan SR. Ya, SASB pun muncul, dia pakai juga ini sesuai SASB ini, SEOJK nomor sekian. Itu kan artinya tambah biaya juga ya, biaya programnya, biaya untuk ininya ya, konsultannya dan seterusnya. Muncul? Ini ada slide-nya punya IAI, Mbak. Mas, Bapak, Ibu ya. Tapi coba kita introduction IFRS to introduction to IFRS Sustainability Disclosure Standard, Bapak Ibu. Bentar, saya tak izin, Pak. Ambil minum dulu. Ya, jadi ini Introduction to IFRS Sustainability Disclosure Standard itu ya memang coba kita mengenal standar apa lagi nih Bu gitu ya, standar pelaporan keberlanjutan versinya IFRS yang laporan keuangan kita kan fully adopted IFRS. Bapak Ibu nanti boleh, saya biasanya malah saya serahkan ke mahasiswa gitu ya, kayak contoh standar GRI. Meskipun mungkin dengan kelas ini saya kasih link aja tuh biar cepet, tapi saran saya kalian mencari sendiri kan gitu ya. Oh ternyata mau masuk ke KRI untuk ambil standarnya ternyata harus harus masukkan email dulu Bu. Iya, misalkan ya. Oh ada SASP bisa Bu di-download. Ternyata SASP itu per industri ya, langsung spesifik ke industri tertentu. Iya. Oh SEOJK sangat sederhana. Dia agak mengacu ke KRI gitu ya. Nggak ada aturan spesifik dan seterusnya, nggak detail kayak KRI ya juga namanya juga ya baru akhir-akhir tahun ini apa namanya pemerintah Indonesia mewajibkan ya menjadi mandatori itu SR bagi perusahaan kan gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama nih, kok tak tutup nanti ada diskusinya. Nah, ini pernyataan pernyataan si penyusun, si penyaji gitu ya, disclaimer ya. The views expressed in this presentation are those of the presenter. Jadi apa namanya? Dia menyatakan bahwa pernyataan
dalam presentasi ini intinya ya, itu kan pandangannya si presenter, si penyaji gitu ya. Not necessary those of the Institute of Indonesia Chartered Accountant or IAI, bukan pendapatnya, pandangannya IAI gitu kan. Nah, this presentation is prepared as material for discussion of related issues and does not represent IAI's position on this issue. Jadi juga masih sama bahwa dia PPT ini gitu ya disusun sebagai bahan diskusi terkait dengan isu-isu relevan, tidak mewakili posisi IAI kan gitu ya. The position of the IAI is only determined after going through due process, procedure, and discussion process as required by IAI. Jadi kalau pandangannya IAI itu ya nanti ditentukan ketika dia harus melalui due process gitu ya, sebagai syarat IAI. Nah, jadi ceritanya memang nanti boleh kalian buktikan belum banyak yang adopt ini karena ini dimulai di tahun 2024 ininya ya berlakunya gitu ya, berarti ISMI di tahun 2025. Silakan juga buka standarnya sudah muncul atau belum dan seterusnya ya. Ini memang akhir 2023 kira-kira mulai diskusi hangat tentang FRS akan nyusun standar tentang sustainability gitu, sehingga pada heboh gitu kan. Sehingga salah satunya ada sosialisasi ini gitu oleh penyaji untuk mengajak para IAI ya, anggota IAI terkait gitu untuk mulai melakukan untuk update tentunya ya pandangan terkait dengan FRS sustainability standar ini ya, disclosure standar ya, sehingga kalau nantinya setelah ini kan bahan diskusi aja gitu, harusnya pandangan IAI itu ya melalui due process tadi istilahnya. Due process itu kan prosedurnya harus resmi ya, ada transparansi gitu. Kemudian ketika ingin menerapkan standar. Nah, nanti ini upaya bagaimana tanggapan Indonesia terhadap FRS Sustainability standar ini. Itu. Kemudian yang ketiga itu bicara tentang pelaporan ya, pelaporan ESG Reporting Framework and Standard. Ini sih datanya agak lama deh, tahun berapa nih? Tahun 2019, 20, 21 kita padahal bahasnya 24 gitu ya. Yang Bapak Ibu kalau pas tahun 2024 kebanyakan tiap beberapa kelas yang saya ngajar SR gitu, semua paling enggak itu di Indonesia jelas pakainya IAI gitu kan. SEOJK, maaf SEOJK kok IAI. Terus GRI kan paling banyak kan ya Mbak ya. Kemudian sebagian kalau perusahaan SAS, kalau perusahaan gede SASB nih, SASB mungkin masih sebagian kecil gitu ya, meskipun trennya semua meningkat gitu ya. Terus kemudian TCFD ini kalau membaca TCFD itu sudah dihapus tuh ya, menjadi sejarahnya nyambungnya ke sini juga ya. TCFD itu Task Force on Climate Related Finance Disclosure ya. Kemudian ada GRI, ini tinggi ini harusnya. SDGs itu maksudnya ya standar SDGs ya, yang ada banyak goals gitu kan, itu mesti diadop oleh SR, cukup tinggi juga, hampir sama dengan GRI ya. Artinya beberapa program perusahaan itu, ini global, ini Indonesia ya, TCFD kecil banget, GRI tinggi, ini SDGs-nya juga tinggi. Mendukung SDGs nomor berapa, dan ini multiple itu maksudnya banyak gitu ya. Nah, ini menunjukkan data ini beragamnya standar terkait dengan sustainability report. Standar penyusunnya beragam, standar audit atau asurannya juga beragam kan gitu kan. Sehingga nanti apalagi ditambah dengan akan munculnya dari dari FRS tuh, FRS S1 dan S2 ya, artinya menjadi sebuah wacana ketidakkonsistenan gitu, saking banyaknya standar global itu kan
Satu membingungkan, dua tambah biaya dan seterusnya tadi kira-kira ya. Sebentar saya tak berikan tak berikan pertanyaan dulu untuk Mas Mbak sebelum saya masuk OPOK WFRS apa namanya sustainability disclosure itu. Menurut Bapak Ibu nih, gitu ya, kok tambah lagi satu? Harapannya mereka itu adanya, jadi apa ini tadi lengkapnya? Adanya IFRS Sustainability Disclosure Standard itu akan menjadi sebuah harmoni gitu ya, sudah terglobal pakainya standar itu aja gitu ya. Menurut Bapak Ibu, kalau kemudian ada standar lagi GRI kan tadi SASB, TCFD udah hilang, POJK gitu ya, ada FRS S1, S2, itu semakin memperumit apa justru malah akan menyatukan? Silahkan. Mbak Meza, mana Meza? Nggak nampak nih videonya. Tambah lagi nanti IFRS S1 dan S2 itu kira-kira akan tambah, waduh, tambah lagi nih standarnya gitu ya. Sembari saya tadi ada kok apa namanya ngebuka punyanya Antam Pevali ya, rujukan saya tuh itu. Di tahun 2024 itu muncul apa namanya muncul muncul ini muncul saya kontrol F FRS itu muncul ya International Financial Reporting Standard nih saya lihatkan nih din 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 mbak ini punyanya laporan keberlanjutan punya seperti Vali ya. Jadi ini Sustainability Regulation and Standard, ada ICMM, dia pakai beberapa standar ISO, ya, dia pakai SASB Metal and Mining Standard, dia SDGs, dia ada GRI, ya, OECD, ya, ada IRMA, nah ada FRS juga tuh. Artinya dia juga gunakan FRS ini sebagai standar regulation dalam penyusunan sustainability. Muncul lagi nih. Ada ini lagi. Based on comprehensive assessment of ESG risk and opportunities using ISO 31000 FRS S1 and S2 standar gitu ya, and group discussion with company management, ada 3 focus area in ESG, namely bla bla bla, ada engagement, ada bla bla bla. Nah, artinya ini dia sudah mencoba apa namanya menyebut gitu ya FRS S1, S2 atau FRS International Financial Reporting Standard terkait dengan sustainability issue. Meskipun nanti coba ya kalian juga juga apa cermati standar itu. Ini masih pengenalan ceritanya. Saya menangkap isu ini yang kemarin saya belum pernah sampaikan gitu ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu dosen yang lain juga masih belum banyak sampaikan ini. Silakan kira-kira dengan sebelum saya masuk ke OPOK FRS S1 S2 use multiple framework dan seterusnya. Nah, harapannya this will be one of the obstacles companies in Indonesia have to face when they apply FRS S1 dan S2. Harapannya tuh begitu ya. Sehingga silakan kira-kira nanti akan semakin rumit. Oppo harapannya disatukan dengan FRS S1 dan F2 S2. Silakan pendapatnya Mas Mbak Bapak Ibu. Izin Prof. Yes, sekali. Sebenarnya ada dua pandangan ya Prof ya menurut saya Prof ya. Bisa mempermudah ataupun memperumit gitu ya. Ya. Artinya mungkin itu bisa jadi mungkin gambarannya itu menjadi bisa ada pros ada cons gitu ya Prof ya. Untuk mempermudah di sini artinya kan
sekarang kan udah ada draft exposure-nya ya, Prof ya, PSPK 1 sama PSPK 2 ya untuk apa namanya untuk mengaplikasikan si IFRS S1 S2 itu. Jadi mungkin positifnya adalah mungkin nanti akan menjadi ada standarisasi global, lalu juga kejelasan format pelaporan, lalu juga ada investornya, kemudahan dalam apa namanya mendapatkan investor dan juga integrasi dengan laporan IFRS gitu ya, karena kan memang udah sesuai dengan yang internasional. Itu untuk pandangan di mempermudah prosnya gitu ya, Prof ya. Untuk konsep sendiri tentunya dengan adanya aturan yang baru, kebutuhan data dan sistem baru juga perlu ya, Prof ya. Kebutuhan data sistem baru, lalu juga kapasitas dan kompetensi SDM juga tentunya harus dipersiapkan. Artinya kan bisa jadi itu kalau manajemen tidak mempersiapkan dengan adanya SDM yang terbatas kan itu harus ada strategi khusus, entah itu akan adjust RKAP dan seterusnya. Lalu juga kewajiban audit ataupun assurance jadi meningkat tentunya ya dengan adanya standar yang baru, serta ada perubahan organisasi karena mau nggak mau kan Prof, kita kan accounting itu sebagai hilir ya Prof ya, hulunya itu ada di user masing-masing, bagaimana mematuhi net zero emission, bagaimana apa rumah kaca, efek gas rumah kaca, mereka harus sadar dari mulai hal-hal seperti itu. Mungkin pandangan saya seperti itu Prof, terima kasih. Oke, good. Terima kasih Pak Galih ya. Ya, jadi demikian gitu. Cuman nextnya ketika IFRS S1 S2 ini akan diimplementasikan, tentu pasti ada step-stepnya gitu kan. Ya, ada masa transisinya sama seperti kita mau pakai fully adopted IFRS itu kan ada apa dulu sebelumnya Mbak Juwita ya. Saya kok agak dengan keuangan ya. Ada tidak langsung fully adopted gitulah intinya ya. Ada beberapa fase mungkin nanti fase transisi itu ada bahkan penyederhanaan regulasi di nasionalnya dan seterusnya. Oke, kira-kira berikutnya ya versi apa namanya dari sisi perspektif investor ya ataupun masyarakat menurut Bapak Ibu sekalian itu dengan adanya pendekatan IFRS S1 ini akan cukup akan semakin meningkatkan komprehensivitas keberlanjutan perusahaan atau cukup adil nggak ini bagi versi perspektif investor dan para stakeholder dari sisi masyarakat ya, ini sama-sama dua investor kan, dua stakeholder kan ya. Kalau investor itu terkait tadi yang disampaikan Pak Galih, bengkak anggarannya gitu ya. Kalau masyarakat apakah kemudian akan semakin banyak menerima apa namanya menerima dampak sosial, dimensi sosial yang lebih baik dan seterusnya gitu, atau justru apa nih gitu. Ada pandangan Pak Santika mungkin? Izin Prof. Yes. Ini hanya apa kemungkinan dari pandangan pribadi saya ya Prof. Mungkin kalau dari untuk apa investor sendiri itu eh, untuk apa kayak ya intinya itu merasa adil antara investor dan masyarakat karena kan ini dirancang untuk mengungkap informasi keberlanjutan yang mungkin transparan, terus konsisten, relevan terkait sama peluang, resiko, apa yang kedampak sama perusahaan juga gitu, Prof. Terus setahu saya kan baru baca-baca sih sedikit sih itu FRS S1 itu kan mengharuskan itu perusahaan mengungkap tata kelola, strategi sama pengelolaan resiko dan apa ya pokoknya yang terkait isu keberlanjutan sehingga itu investor itu kayak mendapatkan gambaran lengkap mengenai performa keberlanjutan sebuah perusahaan gitu. Jadi memungkinkan investor itu untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat atau untuk mengelola risiko keberlanjutan yang lebih baik itu, Prof. Oke, good. Jadi Kalau lebih semakin baik gitu ya intinya ya Pak ya. Oke.
Ya. Terus kira-kira relevan nggak kalau Indonesia nanti adopsi ini IFRS S1 S2 atau cukup ya sembuhan wis cukup dengan PUJK aja itu aja di awal-awal penyusunan SR juga masih masih ya kalau kabut gitu sebagian kalau perusahaan itu masih relatif kecil ya atau gimana? Ganti total dengan IFRS Sustainability Disclosure Standard gitu ya atau enggak gitu. Artinya menjadi relevan enggak bagi Indonesia standar ini? Mbak Juwita, monggo. Menurut Mbak. Kalau menurut saya kan selama ini kebanyakan kita menggunakan KRI ya, Prof. Tapi dengan adanya standar IFRS ini kok akan melengkapi ya dari semuanya. Oke, good, gitu ya. Hmm. Oke, thank you untuk wacananya ya. Dan lain-lain nanti mungkin diskusi bisa dikembangkan lagi, penyanda lah. Jadi ini ya IFRS S1 ya General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information ya. eh, ada tujuannya ya namanya juga General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information gitu ya. Di sini tujuannya adalah mengatur ini singkat dulu nanti di bawah ditampilkan lagi. Bagaimana perusahaan itu mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan yang berdampak pada keuangan. Jadi itu ini eh, mengungkapkan ya sustainability related financial information, mengungkapkan entah itu risiko maupun peluang sustainability perusahaan tapi berdampak terhadap keuangan. Oh, misalkan dia harus tanggung jawab karena misal lumpur lapindo gitu ya, lumpur lapindo itu berdampak ke keuangan, tuntutan ganti rugi dan seterusnya. Nah, dia harus ungkapkan itu. Atau sebaliknya, muncul peluang gitu ya terkait keuangan nantinya ketika dia perusahaan itu melakukan program-program sustainability ESG dan seterusnya ya. Nah, dampaknya terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Jadi mengungkapkan 4 pilar governance, strategi, risk management dan metrik dan target. Itu meneku wingi ESG toh, wingi ada 3P. Sekarang ada governance-nya muncul, strateginya ya, risk manajemennya ya, metrik dan target apalagi ini misalkan ya. Nah, ini pengenalan aja dulu. Kemudian FRS tuh ya. Nah, lebih lengkap lagi kalau mengungkapkan FRS tuh S2 harus S1-nya juga dimunculkan karena ini kelanjutannya malah terkait dengan climate related disclosure. Jadi tujuannya fokus pada risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, ini ada perusahaan itu ada upaya harapannya gitu ya dengan menggunakan FRS S2 ini memitigasi risiko dan munculnya peluang terkait dengan perubahan iklim atau climate change ini yang bisa mengganggu ataupun bisa mempengaruhi hal positif posisi keuangan perusahaan. Cakupannya apa? Emisi gas rumah kaca, GRK gas rumah kaca, GHG greenhouse gas emission ya maksudnya ya. Kemudian adanya strategi adaptasi mitigasi perubahan iklim, kemudian analisis skenario iklim dan target iklim. Lebih kompleks lagi. Nah, ini adalah saya minimize dulu ini. Bagaimana IFRS S1 dan S2 punyanya ISSB ya. Apa itu ISSB? International Standard apa? International Standard apa? Halo. International Sustainability Standard Board. Oke, berarti Badan Standar Keberlanjutan Internasional. Nah, dan standar keberlanjutan internasional ya. Oke, bentar, tadi. Penerbitnya FRS itu
IFRS Foundation melalui SSB tadi ya. Kemudian maaf, penerbit IFRS S1 S2 ya, itu ISB, IFRS Foundation melalui SSB tadi ya. Board Sustainability Standard Internasional kalau dibalikan ya. Kemudian kalau Gary kan punyanya Gary lah. Kemudian tujuannya kalau yang Gary itu memberikan informasi tentang dampak perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan governance. Governance kan maksudnya kemarin di Gary 2 kan kalau nggak salah. Yang ini ya tujuan FRS S1 S2 itu memberikan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor dan penyedia modal. Kalau ini ke masyarakat, ke lingkungan gitu ya. Artinya agar supaya investor itu nggak dituntut oleh masyarakat karena dia ada program terhadap masyarakat dan juga peduli lingkungan. Kalau ini bagaimana informasi yang tadi relate-nya itu kan dua hal ya, yang apa namanya risiko dan peluang ya. Ada risiko dan peluang keberlanjutan itu yang berdampak terhadap apa yang relevan untuk investor dan penyedia modal dari sisi penyandang dana lah intinya ya. Sehingga fokus pelaporannya dia juga kinerja keuangan karena berdampaknya adalah bagaimana dampak keberlanjutan itu terhadap kinerja keuangan. Semakin bagus kinerja keuangannya atau mengganggu dan seterusnya. Kalau yang ini kan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, impact gitu ya. Penggunanya siapa? Investor, kreditur, analisis keuangan, lebih ke finansial terus yang diarah. Bagaimana isu keberlanjutan berdampak ke finansial. Kalau ini enggak, masyarakat, LSM, regulator, pemangku kepentingan, para stakeholder intinya kan ya. Karena justru bagaimana program perusahaan, aktiviti perusahaan itu kemudian berdampak bagi mereka semua, para stakeholder yang lebih luas gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau di Gary Standar, dampak emisi, hak asasi manusia, keberagaman, praktik ketenagakerjaan, banyak kan ya ketika membahas ini ada 200, 300, 400, ekonomi, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sosial gitu kan. Termasuk asasi manusia gitu ya, para pekerja dan seterusnya ya, keberagaman termasuk ya, termasuk apa jenenge kayak satwa dan seterusnya yang dilindungi. Kalau ini contohnya karena tadi S2 itu ngomongin resiko iklim gitu ya, berdampak nggak terhadap nilai saham gitu ya, biaya transisi energi, kemudian berdampak nggak pada potensi kehilangan aset. Nah, pokoknya ngarahnya ke keuangan lagi. Gambarannya tuh begitu. Hubungan dengan laporan keuangan terintegrasi dengan laporan keuangan gitu, bagian dari pelaporan umum perusahaan, berarti dia masuknya ke financial report misalkan, tapi membahas atau memasukkan sustainability issue gitu ya. Yang ini terpisah karena dia sudah SR, fokusnya dampak pada non keuangan. Pendekatan materialnya adalah materialitas, financial materiality, fokusnya pada investor yang bersifat material secara finansial. Kalau ini dampak ya, materialitas yang cukup besar dampaknya. Makanya kan ada materiality kan yang relatif dampaknya signifikan ya, fokusnya pada masyarakat, lingkungan, dan governance. Kemudian ada standarnya kan ini secara umum S1 dan spesifik iklim di S2. Kalau Gary kan ada 1, 2, 3 universal, kemudian standar topik ya. Topik itu kan masing-masing nanti saya nggak tahu ini di kelas ini saya sempat bahas nggak tuh. Oh ini punyanya aquaculture pertanian, oh ini punyanya tambang dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga 200, 300, 400. Oke. Nah, sekarang ini current practice and challenge increase demand for disclosure of sustainability information ya. Oh iya, saya ingin sampaikan dulu. Jadi karena tadi dalam konteks yang berbeda gitu ya, sebenarnya antara
IFRS Foundation dan KRI itu istilahnya itu sudah ada semacam apa ya MOU begitu kerjasama gitu ya untuk mengintegrasikan pendekatan keduanya gitu ya. Sekarang ngomongin TCFD itu juga sejarahnya intinya kalau TCFD sudah hilang itu justru menjadi apa Mas Mbak dasar untuk bisa masuk ke FRS apa namanya FRS S1 S2. Ini ngomongin current practice ya. Oke, kita masuk ke slide 7.